Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bimo Setioko. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai permintaan agregat 1 membangun model ISLM. Saya ditemani dua rekan saya. Yang pertama ada Amir Hasan dan yang kedua ada Fadil Faisal Arif. Kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah peristiwa Great Depression. Sebelum masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu dulu tentang Great Depression. Dalam tahun 1929 sampai 1932, terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan The Great Depression, atau depresi besar. Depresi besar ini menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Lalu pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalam buku tersebut, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes ini menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini merupakan foto dari John Maynard Keynes yang menuliskan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Kita lanjut ke slide berikutnya. Keynes ini menciptakan sebuah model yang diberi nama model Keynes. Kita membahas latar belakang dari kenapa Keynes menciptakan model ini. Model Keynes ini diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes yaitu dari sumber buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik itu berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model agregat Keynes ini yaitu model permintaan agregat atau aggregate demand yang disingkat AD, dapat dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada model IS yang berasal dari pasar barang, dan yang kedua ada model LM dari pasar uang. Inilah model kurva yang diciptakan oleh Keynes. Model Keynes ini menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Permintaan agregat disimbolkan dengan AD. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap atau P, pergeseran kurva permintaan agregat atau AD mengarah pada perubahan pendapatan nasional, yaitu Y. Selanjutnya, model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini yang akan saya paparkan dan teman saya paparkan disebut ISLM, yang merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM ini mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan dapat berubah. Tabel ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD dapat bergeser. Kita ke slide selanjutnya. Model permintaan agregat ISLM dari Keynes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model IS dan yang kedua ada model LM. Model IS ini menyatakan investasi dan tabungan. I-nya berasal dari kata investment dan yang kedua yang S berasal dari saving.
IS ini berasal dari pasar barang. Kurva IS memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Yang kedua ada model LM. Model LM menyatakan likuiditas dan uang. Huruf L berasal dari liquidity dan M berasal dari kata money, dari pasar uang. Kurva LM memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Ada kesamaan dari model IS dan LM ini, yaitu ada kata tingkat bunga. Ada kurva IS memplot hubungan antara tingkat bunga dan kurva LM memplot hubungan antar tingkat bunga. Ke paragraf terakhir, karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat menjadi tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam bukunya Keynes, The General Theory of Money, Interest and Employment, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Semakin orang ingin berbelanja, semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak yang perusahaan dapat jual, semakin banyak output atau keluaran yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak yang akan mereka pilih untuk dikerjakan. Jadi, masalah resesi dan depresi menurut Keynes ini adalah belanja yang tidak cukup. Keynes menciptakan sebuah perpotongan yang bernama perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes ini adalah usaha untuk memodelkan wawasan mengenai masalah ini. Nah, inilah perpotongan Keynes. Kita akan membahasnya. Pendapatan atau simbolkan Y ditentukan oleh tingkat tertentu investasi terencana yang disimbolkan sebagai I dan kebijakan fiskal yang berasal dari G dan T. G adalah government dan T adalah tax atau pajak. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Variabel eksogen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya, pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa. Jumlah yang dibelanjakan. Sementara pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Ingin dibelanjakan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian akan ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual dalam kurva ini yang diwakilkan oleh garis berwarna merah dan pengeluaran yang direncanakan diwakilkan oleh garis yang berwarna hijau. Dan ada titik potong tersebut dinamakan perekonomian equilibrium. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini akan dibahas oleh teman saya, Amir Hasan. Sekian dari saya. Garis 45 derajat memplot titik-titik di mana kondisi ini berlaku. Dengan penambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium? Persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tak direncanakan, dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi, perubahan produksi ke pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Perubahan belanja pemerintah. Bagaimana perubahan belanja pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian? Belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran. Belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk semua tingkat pendapatan.
Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Seperti inilah gambar dari perubahan belanja pemerintah. Ini untuk gambar yang lebih detail dan lebih besar. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik $1, maka Anda mungkin mengira output equilibrium juga naik $1. Tapi tidak. Pengganda menunjukkan perubahan permintaan output akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Ketika ada kenaikan belanja pemerintah, pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkat konsumsi sebesar MPC kali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC kali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini sebesar MPC kali delta G yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Pengganda belanja pemerintah. Rumusnya dj per dg sama dengan 1 plus MPC plus MPC kuadrat plus MPC pangkat 3 dan seterusnya. dy atau dy per dg sama dengan 1 per 1 min MPC. Pengganda pajak atau tax multiplier. Rumusnya dy per dt sama dengan min MPC per 1 min MPC. Tingkat bunga, investasi, dan kurva. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model kita. Menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I atau R dalam kurung R. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva S meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva S menggabungkan interaksi antara I dan J yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Kenaikan tingkat bunga kepada investasi yang direncanakan menurun, kemudian menyebabkan pendapatan menurun. Kurva S melandai ke bawah. Seperti ini gambar dari derivasi kurva S. Yang ini adalah fungsi dari investasi. Kenaikan tingkat bunga atau grafik A menurunkan investasi direncanakan yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah atau grafik B, dan menurunkan pendapatan atau grafik C. Seperti ini kenaikan tingkat bunga, dan ini menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah atau grafiknya yang B seperti ini, dan menurunkan pendapatan ke grafik C. Kemudian ringkasnya, kurva S menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva S digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva S ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva S ke kiri. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Sekarang kita telah menderivasi bagian IS dari AD.
model AD dengan menambahkan kurva ekuilibrium pasar uang atau kurva LM. 1. Penawaran keseimbangan uang real atau M per P. Kedua variabel ini, M dan P, dianggap eksogen atau saling mempengaruhi. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Kurva dapat dilihat di bawah ini, di mana penawaran bertemu dengan permintaan pada garis M per P yang dilambangkan dengan titik biru. Perhatikan permintaan keseimbangan uang real L. Teori preferensi likuiditas atau Theory of Liquidity Preference menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta, karena R adalah biaya oportunitas pemegang uang. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya adalah ekuilibrium pasar uang. Ekuilibrium pasar uang dilambangkan dengan L kali R yang melambangkan permintaan uang sama dengan M per P yang dilambangkan dengan keseimbangan uang real. Selanjutnya adalah permintaan uang. Permintaan uang dirumuskan dengan M per P pangkat D sama dengan L kali RY. Keterangannya adalah yang pertama, jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga atau R, biaya oportunitas memegang uang. Yang kedua, jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding lurus dengan pendapatan transaksi yang diterima. Selanjutnya adalah penurunan jumlah uang yang beredar yang dirumuskan dengan delta M per P min delta M per P. Kurva ada di bawah ini. Ketika tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Perhatikan tingkat bunga ekuilibrium naik. Di kurva dijelaskan permintaan pertama bertemu dengan penawaran pada titik di bawah, kemudian naik pada penawaran aksen pada titik di atas. Selanjutnya, penawaran juga naik dari R1 yang bertemu di bawah dengan garis penawaran, kemudian R2 yang bertemu dengan garis penawaran yang bersinggungan dengan L kali R per Y aksen. Kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam ekuilibrium pasar uang. Menggeser kurva LM. Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil akibat penurunan jumlah uang yang beredar. LM bergeser ke atas. Pada kurva disebutkan garis RY bertemu dengan M per P pada R1 di bawah, sedangkan garis RY bertemu dengan penawaran aksen di M aksen per P pada R2 di atas R1. Selanjutnya, yang terakhir adalah model IS LM dari AD. Perpotongan kurva atau persamaan IS Y sama dengan C dalam kurung Y min T plus I kali R plus G, dan kurva atau persamaan LM M per P sama dengan L kali RY menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan ekuilibrium
simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar dan tingkat harga tertentu. Pada kurva dijelaskan bahwa titik bundar di tengah adalah perpotongan garis IS dan LM dalam kurung PU. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.